Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Pipin Satria, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu, angkatan 18, kelas A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan apa itu nafza dan penyalahgunaan narkoba. Jadi nafza yaitu suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Jadi penyalahgunaan nafza ini umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu dan juga rasa ingin mencicipi yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penggunaan nafza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau pertemanannya sebagai pecandu nafza. Itu. Oke, mungkin sekian saja sedikit penjelasan dari saya. Kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya, yaitu perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Jadi ini adalah view dari mind map yang saya buat. Jadi penjelasannya akan saya jelaskan di PowerPoint ya. Jadi yang pertama itu penyebab penyalahgunaan nafza. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan penggunaan zat adiktif. Antara lain, yang pertama itu memiliki seseorang teman pecandu nafza, kemudian itu mengalami masalah ekonomi, kemudian itu pernah mengalami kekerasan fisik, emosi atau seksual, kemudian memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat ataupun keluarga. Nah, jadi jenis-jenis narkotika itu ada 3 golongan. Itu di golongan 1 itu ada heroin, kokain, dan ganja. Dan di golongan 2 itu ada morfin dan petidin. Di golongan 3 itu ada kodein. Itu. Lanjutkan, itu jenis psikotropika. Di jenis psikotropika ada 4 golongan ya. Jadi di golongan pertama itu ada pil ekstasi. Di golongan kedua itu ada amfetamin. Yang ketiga yaitu ada phenobarbital yang golongan 4, dan atau golongan terakhir itu ada diazepam dan netrazepam. Kita lanjutkan lagi, yaitu jenis zat adiktif. Di jenis zat adiktif ini ada minuman alkohol ya. Minuman alkohol itu ada 3 golongan. Di golongan A itu ada kadar etanol. Itu kadarnya 1-5%. Biasanya ada di minuman bir biasanya. Tidak terlalu tinggi di golongan A. Kemudian di golongan B itu kadarnya 5-20%. Biasanya ditemukan di wine biasanya. Kemudian di golongan C itu ada kadar etanolnya 20-45%. Ini biasanya ada di whisky, vodka, dan lain-lain. Kemudian golongan di tembakau itu ada golongan depresan. Di depresan itu ada morfin dan kodein. Kemudian di golongan halusinogen itu ada ganja. Ini sangat umum sekali kita dengar ganja dan sangat sering beredar di masyarakat. Kemudian itu golongan stimulan.
itu ada sabu dan pil ekstasi. Kemudian gangguan psikotik. Di gangguan psikotik yang disebabkan oleh zat psikoaktif dapat tampil dengan pola gejala yang bervariasi. Variasi ini akan dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan kepribadian pengguna zat. Kemudian pada penggunaan obat stimulan seperti kokain dan amfetamin, gangguan psikotik yang induksinya oleh obat pada umumnya berhubungan erat dengan tingginya dosis atau penggunaan zat yang berkepanjangan. Diagnosis gangguan psikotik jangan hanya ditegakkan berdasarkan distorsi persepsi atau pengalaman halusinasi. Bila zat yang digunakan ialah halusinogenika primer, misalnya itu lisergide atau LSD, meskalin, kanabis dosis tinggi. Kemudian gangguan psikotik residual atau onset lambat. Onset dari gangguan harus secara langsung berkaitan dengan penggunaan alkohol atau zat psikoaktif. Gangguan fungsi kognitif, afek, kepribadian atau perilaku yang disebabkan oleh alkohol atau zat psikoaktif yang berlangsung melampaui jangka waktu khasiat psikoaktifnya, yaitu efek residual zat tersebut terbukti secara jelas. Gangguan tersebut harus memperlihatkan suatu perubahan atau kelebihan yang jelas dari fungsi sebelumnya yang normal. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu upaya menyembuhkan efek nafza. Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan nafza pada dasarnya dapat berbeda dari tiap orang, tergantung kondisi dan nafza yang disalahgunakan Perilaku ini harus segera mendapatkan penanganan. Jika tidak dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Jadi salah satu upaya lainnya itu rehabilitasi, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafza. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasien tidak akan terjerat tindak pidana. Di Indonesia, rehabilitasi memiliki 3 tahap, yaitu detoksifikasi. Jadi detoksifikasi adalah tahap di mana dokter memberikan obat tertentu yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau yang muncul. Sebelum pasien diberikan obat pereda gejala, dokter terlebih dahulu akan memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Yang kedua itu terapi perilaku kognitif. Jadi pada tahap ini pasien akan dibantu psikolog atau psikiater yang berpengalaman. Terapis terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan kondisi guna menentukan tipe terapi yang sesuai. Beberapa tujuan dilakukannya terapi perilaku kognitif antara lain yaitu untuk mencari cara mengatasi keinginan penggunaan obat di saat kambuh dan membuat strategi untuk menghindari dan mencegah kambuhnya keinginan menggunakan obat-obatan tersebut. Kemudian yang terakhir itu bina lanjut. Jadi di tahap ini memungkinkan pasien untuk ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Pasien bahkan dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap dalam penguasaan terapis. Kemudian dukungan dari keluarga dan kerabat. Jadi itulah beberapa tahap rehabilitasi di Indonesia. Jadi intinya dukungan dari keluarga itu sangat penting dan berpengaruh. Jadi pasien dianjurkan untuk bersikap terbuka pada mereka.
dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ingin dikeluhkan. Hal tersebut dapat membantu proses pasien dalam mempercepat pemulihannya. Oke, itu saja materi dari saya yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.